Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sinta Triwetari Agustin, NIM 23411011039. Saya merupakan mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Islam UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Teman-teman, pernah nggak sih kita melihat siswa yang diejek, dijauhi, atau diperlakukan berbeda karena dianggap tidak sama dengan teman-temannya? Ada yang sulit fokus dicap nakal, ada yang sulit berinteraksi sehingga dianggap aneh, padahal mereka bisa saja merupakan anak ABK atau anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak ABK yang menjadi korban bullying akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa itu perbedaan dan keberagaman. Lalu, mengapa sih bullying terhadap ABK itu sering terjadi? Melalui video ini, saya akan membahas penyebab, dampak, serta peran guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam menciptakan lingkungannya lebih inklusif dan ramah bagi semua siswa. Selamat menyaksikan! Teman-teman, faktanya bullying terhadap anak ABK itu masih sering terjadi, terutama di lingkungan sekolah. Bentuknya itu bisa berupa ejekan, pengucilan, hinaan, hingga kekerasan fisik. Contohnya, anak dengan autisme itu sering dianggap aneh karena perilakunya berbeda. Anak dengan ADHD itu sering dicap nakal karena sulit fokus. Serta anak Down syndrome itu terkadang sering dijadikan bahan bercandaan. Padahal kondisi tersebut bukan pilihan mereka. Yang lebih disayangkan, banyak pelaku yang menganggapnya hanya bercanda. Padahal bagi korban, tindakan tersebut bisa meninggalkan luka emosional yang mendalam. Jika dilihat dari teori sosial oleh Albert Bandura, perilaku bullying itu dapat muncul karena anak belajar dari lingkungan sekitarnya. Mereka cenderung meniru apa yang dilihat. Ketika mengejek dianggap lucu dan mendapatkan respon positif dari teman-temannya, perilaku tersebut lama-kelamaan dianggap wajar dan bisa terus diulang. Teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu tahu dulu apa sih itu ABK atau anak berkebutuhan khusus. Jadi sederhananya, ABK itu adalah anak yang memiliki kebutuhan berbeda, terutama dalam proses belajar, berkomunikasi, atau berkembang dibandingkan anak-anak pada umumnya. Karena kebutuhan mereka berbeda, mereka itu memerlukan cara belajar, pendampingan, dan dukungan yang juga berbeda. Tapi perlu kita pahami ya teman-teman, ABK itu bukan berarti tidak mampu. Mereka tetap memiliki potensi, kemampuan, dan kesempatan yang sama untuk berkembang seperti anak pada umumnya. Teman-teman, selanjutnya saya akan membahas kenapa sih bullying terhadap ABK itu masih sering terjadi. Penyebabnya yang pertama yaitu kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak orang yang belum memahami kondisi ABK sehingga perilaku mereka itu sering disalahartikan dan dianggap berbeda secara negatif. Di mana dalam teori labeling, seorang yang terus diberi label seperti aneh, nakal, atau bodoh itu beresiko diperlakukan tidak adil oleh lingkungannya. Dan hal ini itu masih sering dialami oleh ABK dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab yang kedua adalah kurangnya empati, di mana sebagian orang itu belum mampu memahami perasaan dan kondisi yang dialami oleh orang lain. Menurut teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg, di mana seseorang itu belajar memahami benar dan salah itu secara bertahap. Karena hal itu, pendidikan karakter dan empati itu penting ditanamkan sejak dini agar anak belajar menghargai perbedaan dan menghormati sesama. Penyebab ketiga adalah lingkungan yang belum inklusif, di mana di beberapa sekolah dan lingkungan sosial, pemahaman tentang keberagaman itu masih sangat kurang. Akibatnya, anak-anak itu masih belum terbiasa berinteraksi dan memahami teman yang memiliki kebutuhan berbeda, sehingga muncul sikap mengejek, mengucilkan, atau melakukan bullying. Teman-teman, bullying itu bukan hanya membuat anak sedih sesaat, tetapi dampaknya itu bisa sangat serius. Anak bisa kehilangan rasa percaya diri, merasa takut datang ke sekolah, menarik diri dari lingkungan, mengalami kecemasan, bahkan bisa mengalami trauma psikologis. Menurut
teori kebutuhan Abraham Maslow, setiap anak itu membutuhkan rasa aman, diterima, dan dihargai. Ketika anak mengalami bullying, kebutuhan tersebut menjadi terganggu. Akibatnya, perkembangan sosial dan emosional juga bisa terhambat. Teman-teman, lalu apa sih yang seharusnya kita lakukan? Menurut saya, yang pertama yaitu berhenti memberi label negatif. Yang kedua, belajar memahami kondisi ABK. Yang ketiga, mengajarkan empati sejak kecil. Dan yang paling penting, jangan menganggap perbedaan itu sebagai sesuatu yang salah, karena berbeda itu bukan berarti tidak berharga. Teman-teman, dalam menghadapi masalah bullying terhadap ABK, guru BK atau konselor itu memiliki peran yang sangat penting. Menurut saya, yang pertama adalah guru BK dapat memberikan layanan konseling kepada korban bullying agar kondisi emosional anak tetap terjaga. Yang kedua, guru BK dapat memberikan edukasi kepada siswa mengenai pentingnya sikap inklusif dan anti-bullying. Yang ketiga, guru BK dapat bekerja sama dengan orang tua agar tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi ABK. Jadi, peran guru BK itu bukan hanya sekedar menangani masalah ketika bullying sudah terjadi, tetapi juga mencegahnya sejak awal. Teman-teman, pada akhirnya kita harus memahami satu hal, di mana anak berkebutuhan khusus itu tidak memilih untuk lahir berbeda, tetapi mereka berhak dihargai, berhak diterima, dan berhak merasa aman di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Karena berbeda itu bukan berarti layak untuk dibully. Jadi, yuk mulai sekarang kita belajar lebih memahami, bukan menghakimi. Mari bersama menciptakan lingkungan sekolah dan masyarakat yang lebih ramah, aman, dan inklusif, terutama bagi anak ABK atau anak berkebutuhan khusus. Saya Sinta Triwetari Agustin, terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.